Ya, tahun 2023 akan menjadi tahun di mana F1 kembali balapan di Las Vegas. Terakhir kali F1 balapan di Las Vegas itu di 1982, tapi namanya waktu itu bukan Las Vegas Grand Prix, melainkan Caesars Palace Grand Prix. Dan F1 akan balapan di hari Sabtu waktu setempat untuk pertama kalinya sejak South African Grand Prix di 1985. Ya, sedikit fun fact untuk kalian semua dan bagaimana balapan pertama F1 di Las Vegas setelah sekian lamanya. Hehe, saatnya kita bikin video jujur-jujuran kembali karena banyak sekali yang terjadi di weekend Las Vegas Grand Prix kemarin dan itulah topik kita untuk hari ini. Jadi F1 mengumumkan soal Las Vegas Grand Prix ini sekitar awal atau pertengahan 2022 gitu, lupa gua, dan sekitar segitulah. Dan para pembalap pun ketika mendengar itu cukup tertarik sama event tersebut, apalagi dari Rick yang dulu sempat mengimpikan ingin balapan di Las Vegas. Race in Vegas. Ya, untungnya Doi bakal mencicipi balapan di Las Vegas meskipun dengan berbagai hal buruk yang tak terjadi kepadanya ya kan. Tapi bagaimana dengan para fans? Nah, ini nih, gua rasa kalian sudah bisa bayangin reaksi fans saat itu ya kan. Gedek karena lagi-lagi F1 akan balapan di Amerika dan udah 3 balapan nih di Mamarika ya kan di musim 2023. Segitu brutalnya kah F1 ingin benar-benar masuk ke pasar Amerika agar F1 makin rame? Well, money talks dan ya deal with it. Tapi yang bikin fans F1 makin gedek to the next level ya. Track yang akan digunakan untuk Las Vegas Grand Prix ini tidak lain dari street circuit. Lagi-lagi track jalanan ya kan. Udah siap bikin sinetron dah tuh pembalap F1 ya kan. Tapi yang bikin gedek itu naik level lagi, to the next levelnya lagi adalah layoutnya. Lihat di layoutnya, udah kayak babi guling coba. Jadi Las Vegas ini yang dimana kotanya emang judinya banyak, which is haram. Ini layout pun juga dibikin haram sama mereka. Edan, etate, edun. Tapi kalau gue boleh jujur, sebenarnya nih menurut gue ya, menurut opini gue nih ya, masih mending layout ini sih daripada layout Caesars Palace Grand Prix dulu. Itu mah udah kayak layout gedung parkir jujur kalau menurut gue. Tapi ya gue duga ini track bakal menjadi salah satu atau bahkan track dengan pemandangan yang cantik sih. Udah mah night race ya kan, dimana pasti bakal ada lampu-lampu cantik sekitar tracknya. Dan track ini juga bakal melewati the famous Vegas Strip dan Sphere-nya ya kan. Bisa dibilang ada nilai daya tarik untuk para wisata juga lah ya. Lalu bagi kalian yang udah expect balapan bakal boring dengan track ini, gua sih cuma bisa bilang bahwa kalian itu udah ibarat ngejudge buku dari covernya atau melihat makanan dari nama dan tampilannya aja. Tapi kalian udah bilang gak enak padahal belum aja dicoba ya kan. Kasihlah kesempatan dulu. Belum dicoba udah berharap bahwa ini bakal flop. Emang lu gak ragu bakal flop bang? Ya gimana gue mau ragu ya kan? Orang belum pernah dicoba track ini. Jadi ya tunggu 2-3 tahun aja lah untuk lihat apakah emang seru atau flop. Kalau seru ya bagus, kalau flop ya tinggal nunggu waktu aja. Apalagi kalau emang gak menghasilkan cuan juga. Nah, sekarang kita bahas kondisi tracknya. Karena sebelum weekend Las Vegas Grand Prix ini dimulai, katanya kondisi suhunya itu 4 derajat Celcius, boy. Kelo, gue nggak bisa bayangin dan nanti pembalap mau cetak lap time gimana dan awal balapan tuh gimana. Suhu dingin gitu, bisa-bisanya bisa 4 atau 5 kali warm up lap ya deh. Tapi gimana ya, mereka balapan juga jam 10 malam. Dan itu start balapan yang paling telat kayaknya dalam sejarah F1. Dan correct me if I'm wrong ya. Biasanya kan jamnya ya 3 sore atau kalau malam ya jam 8 lah ya kayak Singapura. Ini jam 10 malam boy. Biasanya kita yang begadang nontonin mereka, ini malah mereka yang begadang ya kan? Well. How the turntables, betul sekali. Tapi start time dan harinya, ya kalau menurut gue sih, masuk akal kalau ngeliat-liat ya. Kan fans Eropa dan Asia tuh lumayan banyak nonton F1 ya. Karena kalau mulainya jam segini dan di hari Minggu sananya, itu berarti kan Senin di kita dan di Eropa juga. Fix gak ada yang mau nonton lah, orang udah pada gawe ya kan. Jadi ya dari segitu udah bener, cuman kesian sama para tim aja. Harus begadang nantinya. Tapi yang gue heran itu, kenapa F1 gak aware sama soal suhu Las Vegas ini yang dingin? Dari sini kan kita sebagai fans panik, takutnya nanti nggak ada finish ya kan. Udah gitu urusannya panjang juga, auto nangis lah tuh mesin di push terus ya kan. Jadi dari kondisi nggak mendukung menuju Las Vegas Grand Prix. Lalu soal finansial juga nih, ya ini juga agak-agak ya. Dari F1 mau nge-build circuit ini aja, banyak warga sana, kalau kata beberapa media sih seneng ya, dan gak sabar mau nonton Las Vegas Grand Prix ini. Tapi kalau dari beberapa source, banyak warga sana tidak happy karena banyak penebangan pohon dan usaha mereka juga merugi karena aktivitas mereka terganggu. Lalu dari soal price tiket nonton, ini juga rada tidak nge-brain harganya.
Dan sebenarnya ini emang kelihatan F1 mau balik modal langsung di tahun pertama karena mereka juga udah jor-joran buang uang untuk Las Vegas Grand Prix ini. Dimana agak serakah sih kasarnya ya. Karena kalau terlalu maksa juga merekanya, ya takut flop juga gitu loh. Apalagi kalau balapannya juga biasa aja. Logikanya ya gitu, tapi gue emang gak terlalu expert lah kalau soal ini. Jadi gue gak bakal bahas lebih mendalam ya. Takut salah ngomong juga. Tapi sumbernya kurang lebih ngomongnya kayak gitu. Jadi concernnya itu aja. Kondisi track dan finansial. Tapi semua ini bisa terselamatkan jika balapan nanti seru dan chaos. In a good way tapi ya, bukan dari mana ada pembalap yang finish. Lu so asik bang. Tapi masalah udah datang di FP1. Well, ya dimana aja berjalan sebentar aja karena kerusakan drainase. Jadi bisa jadi musuh besar setiap street circuit sih ya. Dan ini pernah terjadi di Azerbaijan Grand Prix 4 tahun yang lalu. Dan ini apa saja ini ngaruh ke FP2 juga dan tertunda cukup lama. Alhasil fans pun disuruh bubar juga karena udah terlalu malam ya. Dan para tim tuh harus ngeronda juga tengah malam. Jujur gue kesel pas tahu nggak ada refund dan katanya bakal digugat juga sih. Aduh, gini amat dah baru hari Jumat atau Kamisnya ya. Untung aja hari Sabtunya aman, gak ada masalah. Dan qualifying pun memberikan kita beberapa kejutan. Saat race, Las Vegas membuktikan ke kita semua bahwa track ini bisa untuk nyalip dan bisa memberikan kita balapannya seru. Ya haruslah lurusan sepanjang itu ya kan. Awalnya ya rada questionable karena suhu dingin dan kekacauan yang terjadi. Tapi dari segi penonton yang kita nonton ya seru lah ya, ada chaos-chaos kayak gitu. Lalu setelah itu udah seru, dan serunya ini in a good way. Dan banyak salip menyalip, dan duel panas di depan. Meskipun akhirnya Wilhelmus lagi, tapi setidaknya ada persaingan dan seru untuk ditonton. Dan lagi-lagi kita melihat last lap battle ya kan. Nah ini yang gue bilang tadi. Setelah kekacauan gak jelas di Kamis dan Jumatnya, setidaknya kalau balapan seru, itu bisa menyelamatkan weekend ini. Dan itu yang terjadi. So, bagi kalian yang udah ngerus Las Vegas bakal boring, well, sorry to say, kalian salah. Nah, menuju weekend Las Vegas Grand Prix ini, gue udah bisa tebak lah reaksi para fans ini ya kan. Gedek kenapa ke Amerika lagi, kenapa street circuit lagi, kenapa harus pakai gimmick lagi dengan introduction cringe ini. Banyak masalahnya dan bikin fans yang nonton rugi pada hari pertama. Why? Ada apa dengan F1 gitu loh? Ya jawabannya ya simple dan gue rasa kalian udah bosen juga dengerin ini. Ya karena mereka ngincer pasar Amerika. Kalian gak suka atau gak suka, itu realitanya dan alasan kenapa F1 ramai nonton sekarang ya karena itu. F1 is business juga akhirnya. Lalu untuk Las Vegas ini, ya emang gak bisa dijudge satu balapan atau beberapa kejadian-kejadian menariknya doang. Kalau soal gimmick dan hal-hal lain, ya itu emang udah tradisi mereka. Kalau kalian gak suka, ya gak usah ditonton atau dihirauin gitu. Gak usah stresin hal-hal yang gak perlu distresin gitu ya. Tapi gue mencoba untuk gak terlalu keras lah sama Las Vegas di tahun pertama ini. Gue tahu banyak orang yang benar-benar udah gak srek lagi sama event ini karena kekacauan-kekacauan yang terjadi. Tapi gue akan tetap memiliki harapan kecil bahwa event ini ke depannya bisa lebih baik lagi. Lagi pula ini kan baru first time juga ya kan. Tapi ya gue harap tahun depan harga tiketnya bisa lebih murah lah ya. Dan kondisi track tuh lebih diperhatikan lagi. Jangan show aja dipedulikan ya kan. Kan gak lucu kalau misal kejadian FP1 kemarin terulang lagi ke depannya. Kasian para fans yang udah buang-buang duit ke sana nonton. Diusir lagi. Ya gue tahu emang pertimbangan logistik, tapi gimana ya? Gue harap ke depannya bisa lebih baik lagi dah. Ingat, sekali gagal bukan berarti ke depannya bakal gagal terus. Evaluasi lagi dan tolong aja nih ya. Lo mau ngadain show lah, konser lah, atau apapun itu. Gue nggak masalah serius dan gue rasa kalian juga nggak ada yang masalah. Asalkan jangan lupakan inti dari event ini, balapannya. Karena kalau emang mereka terlalu fokus sama show-show ini, ya bukan Las Vegas Grand Prix namanya. Las Vegas Grand Premier baru betul. Udah lama juga gue gak pakai ketawanya Babang Pierre ya kan. Gue rasa stres juga sih dia ngeliat Las Vegas Grand Prix kayak banyak drama ini. Tapi gitulah menurut gue dan bagian menurut kalian mengenai Las Vegas Grand Prix ini. Tulis komentar kalian kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ya, seperti biasa video ini akan ditutup oleh That's it. Ta-da!